Halo Psiko People, selamat datang di Psiko. Dan kamu lagi dengerin Kupas Psiko, tempat nongkrongnya pikiran, perasaan, dan semua hal yang bikin apa celup-celup tapi seru loh. Nah, kali ini aku gak sendirian loh, aku bareng teman-temanku. Bareng aku, Rinada. Dan aku ada Tika Aprilia yang bakal nemenin kalian ngebahas salah satu teori yang paling hits di psikologi perkembangan. Siap, siapa lagi kalau bukan teorinya biasa mengenai teori perkembangan kognitif. Dan aku yang akan menjadi penanya hari ini. Penasaran banget nih, ayo kita ulik bareng-bareng. Yuk, yuk, yuk. Kira-kira siapa sih biasa itu? Jadi, buat kamu yang baru dengar, Jen Piaget itu seorang psikolog asal Swiss yang punya pengaruh besar dalam dunia pendidikan dan psikologi anak. Dan Piaget tuh juga percaya nih bahwa anak tuh bukan miniatur orang dewasa. Mereka punya cara berpikir tersendiri dan berkembang secara bertahap sesuai usianya. Makanya dia menciptakan 4 tahap utama untuk perkembangan kognitif anak itu sendiri. Wah, menarik. Bisa dijelasin lebih detailnya nggak, Kak? Tentu aja. Pertama, ada tahap sensori motor. Rentan usia dari 0 sampai 2 tahun, anak mulai belajar lewat panca indera dan gerakan. Mereka mulai ngerti hubungan sebab akibat. Kayak kalau aku dorong mainan ini, dia bakal jatuh. Nah, jangan lupain juga nih, ada tahap kedua. Namanya tuh tahap pra-operasional. Usianya tuh rentang 2 sampai 7 tahun nih, guys. Nah, anak tuh mulai bisa menggunakan simbol seperti kata dan benda dan gambar. Nah, tapi mereka tuh kesulitan memahami logika juga. Jadi bukan terus mereka juga bisa berlogika. Contohnya nih, mereka tuh percaya kalau bulan tuh ngikutin mereka pas lagi mereka jalan loh. Wah, gitu ya. Berarti anak-anak di tahap ini masih berpikir egosentrisme ya. Betul banget. Tahap yang ketiga ini ada operasional konkret. Rentan usianya jadi 7 sampai 11 tahun. Anak udah mulai bisa berpikir logis, tapi masih butuh bantuan benda nyata untuk memahami konsep. Dan terakhir ada tahap operasional formal. 11 tahun ke atas, anak udah bisa berpikir abstrak, mikir secara hipotetik, dan mulai ngerti hal-hal kompleks kayak moralitas dan filosofi. Dan yang kerennya lagi nih, PSA tuh percaya loh, anak itu aktif membentuk pemahamannya sendiri lewat eksplorasi, bukan cuma menerima informasi dari orang-orang dewasa di sekitarnya. Oh, kira-kira ada nggak ya eksperimen yang dikembangkan oleh teori Piaget sendiri? Tentu ada. Nah, salah satu eksperimen paling terkenal dari Piaget ini tentang konservasi. Dia tuh pakai 2 gelas dengan isi air yang sama, lalu satu air dipindah ke gelas yang lebih tinggi dan ramping. Anak-anak di tahap pra-operasional biasanya bilang air di gelas tinggi itu lebih banyak, padahal isinya sama. Karena tuh mereka tuh masih belum ngerti nih kalau kualitas itu nggak mengaruhi cara bentuk wadahnya berubah. Jadi ini tuh nunjukin kalau mereka tuh masih fokus ke penampilan visualnya, jadi bukan logikanya. Kenapa anak-anak bisa berpikiran seperti itu ya? Nah, karena itu mereka belum mengembangkan kemampuan berpikir logis secara cukup. Mereka lebih fokus pada apa yang mereka lihat secara visual. Nah guys, ada contoh lain nih. Eksperimennya tuh pakai koin teman-teman. Jadi Piaget ini tuh naruh 2 baris koin nih, dan jumlahnya tuh sama ya. Lalu satu barisnya itu direngangin. Anak usia 4 sampai 6 tahun tuh sering bilang barisan yang lebih panjang itu tuh jumlah koinnya sama. Padahal jumlahnya itu sama aja. Tapi kalau anak usia-usia segitu tuh ngertinya kalau misalnya barisnya lebih panjang, berarti jumlahnya tuh lebih banyak. Oh, jadi eksperimen-eksperimen ini membantu kita memahami bagaimana anak-anak memproses informasi ya. Betul banget tuh. Jadi bukan hanya sekedar lelucon loh guys. Hal ini tuh juga mempengaruhi dampak juga untuk parenting dan pendidikan juga. Pernah atau bisa nggak sih
teori ini diterapkan dalam kehidupan ataupun pendidikan? Nah, sekarang masuk ke yang paling penting. Gimana penerapan teori ini di dunia nyata? Contoh, di dunia pendidikan di sekolah. Teori Piaget sering dijadikan dasar untuk menyusun kurikulum sesuai tahap perkembangan. Nah, misal juga nih, ada di tahap operasional konkret. Nah, guru tuh biasanya ngajarin pakai alat bantu nih guys. Jadi kayak alat bantu nyata seperti balok, kancing, dan benda-benda di sekitarnya. Jadi anak itu lebih bisa paham konsep pecahan, penjumlahan, dan pengukuran karena ada visualisasinya. Kita udah membahas penerapannya. Kira-kira ada nggak studi kasus yang membahas tentang teori tersebut? Ada nih, ada. Jadi ini tuh studi kasusnya itu di Jepang. Ini tuh studi kasus nyata di SD Jepang. Nah, di kelas 2 itu gurunya tuh ngajarin mengenai volume air dan bagaimana berbagai dengan wadah. Jadi ada air, terus ada tempat wadah-wadahnya nih. Nah, di situ tuh anak tuh diajarin menuang air sendiri dari gelas satu ke gelas yang lain. Setelah itu baru nih dijelasin konsepnya mengapa ada praktek itu. Itu contoh yang sangat bagus sekali. Jadi anak-anak belajar langsung dari pengalaman ya. Yap, betul. Itu sesuai sama tahap operasional konkret. Belajar lewat pengalaman nyata, nggak cuma hafalan, dan hasilnya mereka bisa paham konsepnya lebih cepat. Kasus lain di Indonesia nih, kan tadi aku ngasih kasus di Jepang. Di Indonesia tuh juga ada loh guys. Jadi itu di salah satu TK di Bandung, guru tuh ngajarin matematika dasar, di mana pakai metode jual beli. Jadi anak-anak itu pura-pura jadi penjual dan pembeli. Pinter banget ya gurunya, kreatif banget. Jadi hitung pakai uang mainan dan belajar melalui transaksi. Jadi ini tuh bikin anak lebih semangat dan juga ngerti konsep nilai uang. Kreatif sekali. Jadi pelajaran bisa lebih menarik ya. Ya, bener. Dan kita juga tuh bisa lihat contoh sukses di sistem pendidikan Finlandia. Di sana, anak-anak baru mulai sekolah formal itu di usia 7 tahun, sesuai dengan tahap operasional konkret. Sebelum itu, mereka belajar lewat bermain, eksplorasi, dan sosialisasi. Nah, hasilnya ya, mereka tuh jadi lebih siap secara mental dan performa akademik loh. Jangka panjangnya justru lebih baik dibanding dengan negara lain yang lebih fokus mulai anak itu lebih awal sekolahnya. Seperti yang kita tahu, setiap teori itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Kira-kira teori Piaget itu punya kekurangan dan kelebihannya sendiri juga nggak sih? Oke, kita masuk ke bagian plus minusnya ya. Yang plusnya itu, teori Piaget berhasil membuka mata dunia bahwa anak-anak punya cara berpikir yang unik dan berkembang secara bertahap. Nah, aku juga nambahin ya mengenai poin plusnya. Ada lagi nih poin plusnya. Dia itu juga ngasih tahu kerangka yang jelas buat pemahaman dan memahami perkembangan kognitif. Jadi yang bermanfaat banget bagi guru, orang tua, bahkan psikolog itu sendiri. Nah, tadi itu kan kelebihannya. Kira-kira kekurangannya apa aja ya? Oke, kekurangannya teori ini terlalu fokus pada tahap usia. Padahal perkembangan anak itu bisa berbeda-beda tergantung faktor lingkungan, budaya, dan pengalaman hidup. Jadi ada faktor lain yang mempengaruhi hal tersebut ya. Ada ya pemirsa. Selain Piaget itu tuh kurang memperhatikan peran interaksi sosial juga. Anak tuh nggak berkembang sendirian kan. Nah, teori Vygotsky misalnya menekankan bahwa interaksi sosial, terutama dengan orang yang lebih dewasa, itu tuh justru jadi pendorong utama perkembangan kognitif. Makanya sekarang pendekatan modern sering menggabungkan teori Piaget dengan Vygotsky supaya lebih holistik. Jadi ada pergabungan antara keduanya. Jadi kesimpulannya, teori Piaget itu tuh penting banget nih guys buat dijadikan landasan. Tapi ingat ya, jangan dijadikan patokan mutlak. Karena anak itu tuh unik dan berkembang dengan caranya sendiri. Setuju sekali, kita harus memahami anak-anak secara individual. Nah, sebagai orang dewasa, guru, orang tua, atau siapapun yang berinteraksi dengan anak, kita harus menyesuaikan pendekatan kita.
Teori ini tuh untuk membentuk kita memahami anak, bukan untuk memaksa anak menyelesaikan diri dengan teori. Nah, betul banget nih yang disebut sama teman-teman kita. Jadi, kenali tahap perkembangannya, beri stimulasi yang tepat, dan biarkan mereka tumbuh sesuai ritmenya. Karena, seperti kata Piaget, pendidikan bukan mengisi ember, tapi menyalakan api. Terima kasih banyak atas waktu dan penjelasannya. Kita juga bakal jadi lebih tahu teori PSI itu seperti apa. Makasih banget juga untuk teman-teman yang sudah nonton kami di episode Kupas Psiko kali ini. Jangan lupa follow, rating, dan share podcast ini ke temenmu yang lagi belajar jadi guru dan calon psikolog ataupun siapapun yang peduli tentang dunia anak. Sampai jumpa, Psycho People! Tetap waras, tetap kritis, dan tetap Penasaran! Bye-bye!